Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pada malam hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita berada di hari yang ke-7, di bulan yang ke-10 di tahun 2020. Dan masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita belum dapat beribadah dalam kebersamaan. Kini kita masih beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Jemaat Tuhan, dalam persekutuan ibadah keluarga pada hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Jemaat Tuhan, pemandangan orang mengantuk bahkan tertunduk-tunduk tertidur di gereja bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita. Bahkan mungkin kita pernah mengalaminya. Dalam suatu kesempatan, akhirnya ketika kita mengantuk yang amat sangat, kita menyibukkan diri dengan bermain smartphone, chatting, bermain HP, dan lain-lain sebagainya. Alasannya adalah agar kita tidak mengantuk. Jemaat Tuhan, kalau begitu untuk apa kita beribadah di gereja? Alasannya banyak. Saya harus pergi ke gereja karena sudah kebiasaan. Saya pergi ke gereja karena disuruh orang tua. Ada yang mengatakan saya beribadah di gereja karena ada kewajiban dari sekolah. Atau barangkali karena seremonial lainnya yang harus kita lakukan sehingga kita ke gereja. Bahkan jemaat Tuhan ada yang beranggapan bahwa kalau ke gereja saya akan dapat berkat meskipun saya tidak fokus di dalam beribadah. Meskipun saya pikirannya mengembara kemana-mana. Ironisnya jemaat Tuhan ketika didapati suasana mengantuk dalam beribadah, kita akhirnya menyalahkan pelayan firman-Nya. Kita menyalahkan khotbahnya, kita menyalahkan suasana di gereja tersebut. Jemaat yang diberkati Tuhan, berbicara tentang mengantuk saat mendengarkan khotbah itu juga terjadi di dalam Alkitab. Ya, jemaat Tuhan, mungkin kita katakan suatu hal yang konyol. Kok bisa Alkitab mencatat bahwa ada orang mengantuk ketika mendengarkan khotbah? Tapi itu adalah suatu kenyataan jemaat Tuhan. Kita melihat bersama-sama ketika seseorang tidak kuat menahan kantuknya saat kebaktian, saat beribadah, kita lihat itu jelas terbaca dalam pembacaan Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Dikisahkan jemaat Tuhan dalam perjalanan pulang Rasul Paulus ke Yerusalem, ia mengunjungi saudara-saudara seiman di Troas. Ini merupakan momen perpisahan bagi Paulus bersama dengan saudara-saudara seimannya di sana. Itu tercatat dalam ayat yang ke-7. Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul jemaat Tuhan mencatatkan bagaimana untuk berada di Troas bukan perjalanan yang singkat jemaat Tuhan. Suatu jarak yang harus ditempuh oleh Rasul Paulus ya. Dari Filipi ke Troas ada perjalanan yang dikatakan perjalanan yang berat, perjalanan yang sulit sekali. Bahwa ada masa perjalanan Paulus yang terakhir ini merupakan suatu keadaan yang sulit. Bahkan menyusahkan. Dia harus menahan kesabarannya, dia harus berpengharapan. Perjalanan yang cukup jauh harus dia tempuh untuk mendapati saudara-saudaranya di Troas. Pertemuan di Troas ini adalah petunjuk yang menyebutkan bahwa orang-orang percaya berlatar belakang bukan Yahudi memakai hari pertama dalam setiap minggu untuk melakukan ibadah dan bukan mengikuti hari Sabat Yahudi. Pada hari itu jemaat Tuhan dicatatkan mereka memecahkan roti bersama
untuk merayakan perjamuan kudus sebagai pengingat akan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Ada kesadaran jemaat Tuhan, kebangkitan Kristus, kehadirannya yang penuh rahasia dalam perjamuan itu menjadi dasar kehidupan iman jemaat mula-mula. Pemikiran mereka berpusat kepada Tuhan yang hidup, yang sudah mendengarkan doa-doa mereka, membenarkan mereka, menguduskan mereka, dan menjadi syafaat di hadapan Allah. Dan mereka merasa kehidupan mereka disempurnakan, sehingga mereka layak menerima Dia, Juru Selamat, pada hari kedatangannya yang kedua kali. Di sini kita dapat melihat catatan Alkitab kita dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Paulus mengkhotbahkan sebuah khotbah yang panjang pada saudara-saudara seiman di Troas. Tidak ada jemaat Tuhan seorang pun yang menjadi bosan setelah mendengarkan khotbah Paulus lebih daripada 20 menit. Kalau kita di zaman sekarang khotbah panjang-panjang kita sudah mengeluh, kapan aminnya nih? Tapi pada masa itu jemaat Tuhan, jemaat di Troas tidak merasakan kebosanan. Tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan, cukup, mari kita pulang, kami sudah capek, kami sudah letih. Kepanjangan nih Rasul Paulus berbicara. Kita lihat jemaat Tuhan, karena api Roh Kudus yang menyala-nyala dari hati sang Rasul dan menular kepada pendengarnya, menerangi mereka, membangkitkan mereka lewat firman Tuhan, menguatkan mereka, tidak ada kebosanan yang terjadi pada saat itu. Jemaat Tuhan, namun akhirnya kita lihat dalam pertemuan di Troas tersebut dikisahkan ternyata ada seorang pemuda bernama Eutikus, jemaat Tuhan. Eutikus ini terjatuh dari tingkat 3 ke bawah. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-9a, pada saat itu dia duduk di jendela. Saat mendengarkan Paulus berkhotbah, karena mengantuk jemaat Tuhan, dia terjatuh. Kita tidak tahu apa yang membuatnya mengantuk jemaat Tuhan. Apakah karena Paulus terlalu lama berbicara? Apakah pada saat itu khotbahnya Paulus membosankan? Apakah khotbahnya berulang-ulang? Atau karena dia letih bekerja jemaat Tuhan? Tidak tercatat di situ. Tetapi yang kita lihat bersama-sama adalah ketika ia tertidur, akibatnya sangat-sangat menyedihkan. Puji Tuhan, Paulus kemudian menghampirinya, membangkitkannya kembali. Bahkan ketika orang banyak mengatakan ia sudah mati, Rasul Paulus berkata, tidak, dia tidak mati, ia masih hidup. Mengapa Paulus begitu yakin bahwa Eutikus pada saat itu masih hidup? Dalam hal ini Paulus tidak asal bicara atau berhalusinasi jemaat Tuhan. Imanlah yang membuat Paulus merasa yakin bahwa pemuda itu hidup. Ia masih hidup. Ini adalah ungkapan iman Paulus. Iman yang menantang logika manusia. Ketika orang lain berkata dia sudah mati, Rasul Paulus bilang tidak. Terbukti memang jemaat Tuhan bagaimana Eutikus bangkit kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam dunia yang dimana di dalamnya saya dan saudara-saudara hadir, ada kenikmatan di dalam dunia ini, namun di sisi lain jemaat Tuhan, kita juga diperhadapkan pada persoalan. Seperti yang kita alami sampai dengan saat ini, pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Kenikmatan dunia, persoalan-persoalan kehidupan tidak dapat dipungkiri. Kadangkala menyita perhatian kita.
Bahkan jemaat Tuhan membuat kita terlena sampai tertidur. Sebagian besar orang-orang Kristen mulai malas di dalam menjaga hubungan dan komitmennya dengan Tuhan. Sebagian besar lagi karena kenikmatan dunia, bahkan karena persoalan, akhirnya jemaat Tuhan mengabaikan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Hidup tidak lagi disiplin dan membiarkan hati serta pikirannya dipenuhi oleh berbagai keinginan-keinginan duniawi. Kejahatan, ketakutan, kekuatan dunia yang lebih bagaikan magnet, kebencian, kecemburuan, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi dalam perkataan masih suka bohong, suka melontarkan kata-kata yang tidak sopan, membual, penuh tipu muslihat, dan lain-lain sebagainya. Saya dan saudara-saudara diajak menghadapi dunia yang seperti ini. Kita diingatkan untuk tidak terlena, bahkan tertidur. Saya dan saudara-saudara diingatkan untuk segera bertobat. Dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 16 sampai dengan 17, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sudah tidak ada waktu lagi untuk tidur. Kita harus bangkit dan segera sadar. Jangan termakan tipu daya muslihat iblis. Jemaat Tuhan, tentu kita tahu binatang yang kita kenal dengan sebutan singa. Singa adalah binatang yang sangat menakutkan. Tapi satu hal jemaat Tuhan, ya, singa itu tidak dapat berbuat apa-apa jika dia tertidur. Ya. Dia adalah binatang yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia tidur. Meskipun dia adalah binatang yang sangat-sangat menakutkan. Jika kita misalnya sedang melihat singa tertidur di kamar, apa yang akan kita lakukan? Jika kita lihat ada seekor singa yang sedang tertidur di kamar, kira-kira apa yang saudara-saudara akan lakukan? Ya, kita buka pintu lalu kita lihat di dalam ada singa tertidur. Kita buat apa? Mungkin ada yang mengatakan lari. Oh, jemaat Tuhan salah. Yang harus kita lakukan ketika kita melihat singa sedang tertidur di kamar adalah kita tutup pintunya lalu kita lari. Kenapa? Karena singa tidak dapat berbuat apa-apa jika dia sedang tidur. Jemaat yang diberkati Tuhan, begitu pula dalam keberadaan kehidupan kita. Ya, dalam keberadaan kehidupan kita, jikalau kita tertidur dan tidak dapat berbuat apa-apa di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan menghasilkan karya-karya yang indah buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, jangan sampai kita tertidur dan tidak berbuat apa-apa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita terpengaruh situasi dan kondisi yang ada, akhirnya kita mudah dipengaruhi oleh tipu daya muslihat iblis. Saya dan saudara-saudara diajak, mari berkarya terus demi kemuliaan nama Tuhan. Karena untuk itulah saudara dan saya dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin.